salam kebajikan. Sahabat Intres, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah berdiri teguh dengan cita-cita mulia, tidak hanya untuk menjadi yang terbaik di bidangnya, tetapi juga menjadi teladan dalam integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme. Menempuh tujuan luhur tersebut adalah jalan panjang yang tentunya tidak mudah. Ancaman korupsi dan gratifikasi adalah hambatan yang harus kita singkirkan. Kita tidak boleh abai dan memandang remeh karena korupsi dan gratifikasi adalah musuh yang merusak moralitas dan integritas. Penting bagi kita untuk memiliki kepekaan terhadap tanda-tanda korupsi dan gratifikasi, terus berusaha memahami, mengidentifikasi, menghindari, dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang mencurigakan dengan terus menjaga integritas pribadi dan integritas organisasi. Kesadaran yang kuat membentuk pegawai menjadi pelopor dalam melawan korupsi, sehingga organisasi terus berjalan di atas nilai-nilai yang luhur yang telah ditetapkan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepada para pimpinan, Anda semua dipilih untuk menunjukkan komitmen dalam memerangi korupsi dan gratifikasi, selalu mengedepankan integritas dalam berorganisasi. Keteladanan yang baik akan menjadi katalisator dalam memotivasi pegawai untuk terlibat aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam pencegahan korupsi dan gratifikasi. Bersama kita terapkan sistem pengendalian yang telah lama kita bina untuk mencegah terjadinya korupsi dan gratifikasi. Kebijakan dan prosedur yang jelas, pengawasan yang efektif, maupun identifikasi holistik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada organisasi. Saya menghargai segala bentuk kejujuran yang selama ini telah sahabat Intres tunjukkan. Begitu penting peran dari masing-masing pihak untuk memastikan bahwa organisasi kita berupaya mengelola keuangan negara dengan bersih, berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab. Dalam konteks yang lebih luas, jadilah agen perubahan yang positif dan konstruktif dalam masyarakat. Demi bangsa dan negara, berantas korupsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Intres, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah berdiri teguh dengan cita-cita mulia, tidak hanya untuk menjadi yang terbaik di bidangnya, tetapi juga menjadi teladan dalam integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme. Menempuh tujuan luhur tersebut adalah jalan panjang yang tentunya tidak mudah. Ancaman korupsi dan gratifikasi adalah hambatan yang harus kita singkirkan. Kita tidak boleh abai dan memandang remeh karena korupsi dan gratifikasi adalah musuh terhadap tanda-tanda korupsi dan gratifikasi, terus berusaha memahami, mengidentifikasi, menghindari, dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang mencurigakan dengan terus menjaga integritas pribadi dan integritas organisasi. Kesadaran yang kuat membentuk pegawai menjadi pelopor dalam melawan korupsi, sehingga organisasi terus berjalan di atas nilai-nilai yang luhur yang telah ditetapkan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepada para pimpinan, Anda semua dipilih untuk menunjukkan komitmen dalam memerangi korupsi dan gratifikasi, selalu mengedepankan integritas dalam berorganisasi.
Keteladanan yang baik akan menjadi katalisator dalam memotivasi pegawai untuk terlibat aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam pencegahan korupsi dan gratifikasi. Bersama kita terapkan sistem pengendalian yang telah lama kita bina untuk mencegah terjadinya korupsi dan gratifikasi. Kebijakan dan prosedur yang jelas, pengawasan yang efektif, maupun identifikasi holistik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada organisasi. Saya menghargai segala bentuk kejujuran yang selama ini telah sahabat Intres tunjukkan. Begitu penting peran dari masing-masing pihak untuk memastikan bahwa organisasi kita berupaya mengelola keuangan negara dengan bersih, berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab. Dalam konteks yang lebih luas, jadilah agen perubahan yang positif dan konstruktif dalam masyarakat. Demi bangsa dan negara, berantas korupsi, kita bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlayar kapal dari kepulauan, jangan lupa membawa pangan. Kita berkumpul untuk satu tujuan pada acara FGD Rancangan Perdirjen Monitoring Kualitas Data Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan. Perkenalkan, saya Kamelia Lufa selaku pembawa acara pada FGD hari ini. Yang terhormat, Kepala Seksi Perak KPPN Pekanbaru, Bapak Yuda Ari Respati, serta Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga bisa berkumpul dalam acara FGD Rancangan Perdirjen Monitoring Kualitas Data Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan. Sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh satuan kerja selamat bergabung dalam acara Focus Group Discussion pada hari ini, serta apresiasi kepada Satker yang telah menyampaikan laporan keuangan semester 1 tahun 2023 dengan tepat waktu. Semoga kedepannya KPPN dan satuan kerja dapat menjalin sinergi yang baik dan mewujudkan Indonesia Maju, Indonesia Tangguh. Baik, sebelum memulai acara, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu memohon berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Baik, acara selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Bapak Yuda Ari Respati. Waktu dan layar kami persilahkan. Tes. Tes. Baik, terima kasih Mbak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini saya lihat pesertanya masih belum ini ya, belum terlalu banyak. Tapi mudah-mudahan nanti yang lagi bisa segera menyusul. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk bergabung di acara ini. Ini sebenarnya acara yang perlu kami adakan karena ada beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, terutama terkait penyampaian laporan keuangan beserta penilaian kualitasnya ya. Kemudian rekonsiliasi internal maupun eksternal. Jadi Direktur Jenderal Perbendaharaan masih dalam tahap atau proses penyusunan atau penetapan ya. Penetapan Perdirjen mengenai penilaian kualitas laporan keuangan dan rekonsiliasi. Perdirjen ini nantinya akan menjadi pedoman baik bagi kami selaku BUN maupun Bapak Ibu selaku unit akuntansi dan pelaporan keuangan atau WAKPA ya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih ya yang Bapak Ibu sudah menyampaikan laporan keuangan semester 1 kemarin. Sebenarnya batas atau akhir dari batas penyampaiannya adalah tanggal 31. Dan memang kalau sesuai dengan PMK 232 ya, itu seharusnya ditindaklanjuti dengan adanya sanksi bagi unit kerja yang belum menyampaikan sampai dengan batas waktu. Tapi memang karena kondisinya masih situasional, masih dalam masa transisi, kami untuk saat ini belum menyampaikan atau menerapkan hukuman dimaksud. Nanti akan diperjelas di di materi ya, hukuman seperti apa yang akan kami berikan bagi Bapak Ibu yang sampai dengan kemarin atau tadi malam belum menyampaikan. Kalau data terakhir di kami memang ada beberapa yang masih belum menyampaikan, dan kami masih akan menunggu bagi Bapak Ibu yang belum menyampaikan ya, mohon untuk segera disampaikan melalui email yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Kemudian terkait laporan keuangan juga tidak terlepas dari rekonsiliasi ya Bapak Ibu sekalian. Rekonsiliasi yang sifatnya rutin yang selama ini sudah Bapak Ibu proses. Rekonsiliasi ini ada beberapa hal di Monsakti ya yang bisa menjadi acuan bagi Bapak Ibu dalam proses penyusunan laporan keuangan. Jadi di Monsakti itu kalau Bapak Ibu sudah, saya yakin Bapak Ibu sudah ini ya, sudah akrab ya. Ada menu to-do list di sana ya. Ada menu to-do list. Kemudian ada menu yang nantinya akan diberlakukan, ada atau akan ditetapkan batas akhir atau batas waktu tindak lanjut yang Bapak Ibu harus proses. Jadi biasanya kan kalau selama ini kita to-do list yang ada di Monsakti itu tidak kita tentukan batas waktunya ya. Jadi nanti di Perdirjen ini kalau tidak salah tanggal 15 kalau tidak salah ya. Tanggal 15 di bulan setelahnya transaksi-transaksi yang masuk di bentuk to-do list ini harus ditindaklanjuti, dan bila mana belum ada tindak lanjut tentu akan ada impact-nya, sanksinya. Nanti akan solid. Jadi mohon perhatian nanti ini karena ini penting ya rancangan Perdirjen. Silakan diperhatikan materi-materinya, terutama terkait batas-batas akhir dari laporan maupun hal-hal yang perlu Bapak Ibu tidak lanjuti. Mungkin itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan hari ini bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yuda atas sambutannya yang luar biasa.
Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa berlama-lama lagi, masuklah kita ke acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus sesi diskusi. Pada para narasumber, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, izin Bapak Ibu, apakah layar dan suara saya terdengar? Izin, apa suara saya terdengar? Terdengar aman. Oke, Dengan baik. Mbak. Mantap, Ki. Oke, pada pagi ini, insya Allah saya akan membawakan materi terkait sosialisasi pengaturan tata cara monitoring kualitas data, rekonsiliasi, dan penyampaian laporan keuangan pada entitas Kementerian Negara atau lembaga. Jadi ini masih berbentuk rancangan terpilih ya Bapak Ibu. Kemarin tanggal 28 kalau tidak salah ada sosialisasi dari APK dan kemudian kami saat ini akan mensosialisasikan ke Satker Mitra Kabupaten Pekanbaru. Nah, baik, untuk dirjennya ini yang pertama ada strukturnya, kemudian ada latar belakang dan tujuan penyusunan dirjen, ada sistematika. Nah, yang paling penting di sini adalah monitoring tindak lanjut kualitas data laporan keuangan, pelaksanaan rekonsiliasi, dan penyampaian laporan keuangan. Nanti di sini akan ada banyak hal yang baru ya, terutama di mekanisme rekonsiliasi dan penyampaian LK. Kemudian untuk dasar hukumnya, jadi kenapa mau dibuat Dirjen baru itu karena yang utamanya itu dari PMK 217 dan PMK 232 terkait SAPP dan SAI. Nah, kemudian untuk latar belakangnya itu yang pertama itu karena dari amanat PMK 217 itu ada terkait monitoring kualitas data, kemudian ada terkait rekonsiliasi dan penyampaian LK. Kemudian yang benar-benar menjadi dasar yang melandasi rancangan perizinan ini adalah temuan BPK pada LKPP. Jadi kemarin ada beberapa sektor yang ternyata ditemukan belum melakukan tutup buku akhir tahun ya Bapak Ibu. Kenapa ini menjadi hal yang bermasalah? Karena kalau tutup buku akhir tahun kan dia membuat beban penyusutan. Nah, sedangkan beberapa satker ditemukan belum melakukan tutup buku sampai audited itu sudah selesai, periode penyusunan audited. Jadi kemarin mendapat temuan sehingga rancangan perizinan ini mulai dibuat. Nah, tujuannya itu yang pertama meningkatkan kualitas data sehingga periodenya lebih pendek dan disusun lebih cepat. Yang kedua itu mewujudkan informasi yang andal dan akuntabel dan meningkatkan kepatuhan dalam penyampaian. Kemudian untuk sistematikanya, ini kurang lebih top 1 terkait umum, kemudian terkait kualitas data, cara rekonsiliasi, dan Bapak Ibu bisa melihat sendiri di materi ya. Ini tidak terlalu penting. Nah, kemudian kita mulai masuk ke materi terkait monitoring dan tindak lanjut kualitas data laporan keuangan. Jadi kalau dalam penyusunan laporan keuangan itu kan ada yang namanya aspek kualitas ya Bapak Ibu. Gimana kita menyusun LK kita menjadi yang lebih berkualitas itu kan pertama dari pencatatannya harus tepat. Kalau misalkan ada beli persediaan berarti langsung segera dicatat. Selain itu juga segala tulis itu harus diselesaikan. Nah, di Monsakti ini sendiri Bapak Ibu bisa bisa memonitoring kualitas data LK-nya itu melihat dari menu to-do list, menu monitoring, dan menu daftar rincian. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen meningkatkan kualitas LK-nya, mewujudkan informasi yang lebih benar lagi ya, Bapak Ibu harus menyelesaikan atau menindaklanjuti to-do list, monitoring maupun daftar rincian yang ada pada Monsakti. Nah, ini kemarin itu jadi akan ada perubahan pada Monsakti Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kemarin fitur to-do list itu hanya ada yang warna hitam doang ya. Mungkin memang sebenarnya kalau di akun kita juga nggak sebanyak yang hitam. Nah, sekarang nanti akan ada di reposisi. Jadi misal sebelumnya ada di menu monitoring atau di menu to-do list, atau di menu daftar rincian, mohon maaf, itu nanti akan dipindahkan ke menu to-do list. Misal kayak saldo tidak normal, kemarin itu kan sempat ada muncul di daftar rincian. Nanti akan dipindahkan ke to-do list. Terus juga kemarin, mungkin yang akhir bulan kemarin sempat muncul to-do list terkait utang yang belum diterima tagihannya ya. Kemarin itu kan munculnya kalau tahun lalu, di tahun 2022, utang yang belum diterima tagihannya itu di menu daftar rincian, sedangkan sekarang di menu to-do list. Nah, ke depannya nanti itu
menu to-do list akan ada 28 kategori, kemudian menu monitoring nanti akan ada 27, dan untuk yang monitoring cabut ini masih usulan ya Bapak Ibu. Jadi mungkin 26 ke depannya, dan ada fitur daftar rincian. Jadi nanti bakal ada reposisi, jadi kalau misalkan kaget atau apa, menunya pindah-pindah ya nanti akan seperti ini ke depan setelah pendirian itu diimplementasikan. Kemudian, nah sekarang itu to-do list itu dikelompokkan Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya to-do list bulanan, to-do list triwulan, dan to-do list semester. Kalau tahun 2022 kan yang penting akhir tahun itu to-do list beres ya. Nah, kalau sekarang itu to-do list itu dikelompokkan sesuai batas waktu penyelesaiannya. Untuk to-do list bulanan itu diselesaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Itu ada yang persediaan belum didetailkan, aset belum didetailkan. Jadi kalau to-do list bulanan itu biasanya mengikuti periode rekonsiliasi. Kemudian untuk to-do list triwulanan itu harus selesainya ya berarti triwulan. Kalau misalkan ada TKTM di bulan Januari berarti maksimal paling lambat itu dicatat di bulan April sebelum tanggal 15. Ini juga ada to-do list semester dan ada to-do list tahunan. Kemudian ada ini nggak, misalkan kalau misalnya ada pertanyaan, kira-kira kalau kita nggak menyelesaikan to-do list sebelum batas waktunya, apakah ada yang terjadi? Jadi di Pertirjen ini juga akan dibahas mengenai kalau misalkan kita tidak menyelesaikan to-do list, maka nanti SHR tidak akan terbit Bapak Ibu. Kalau sampai rekon kemarin kan yang penting TDK COA, TDK rupiah itu tidak ada ya. Nanti SHR akan terbit. Nah, kalau Pertirjen ini diimplementasikan, maka kalau to-do list kita tidak bersih, maka SHR tidak akan terbit, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus memastikan bahwa to-do list yang seenggak-enggaknya yang to-do list bulanan itu harus beres setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Dan ini untuk tindak lanjutnya ada banyak ya. Jadi dari persediaan belum didetailkan, aset belum didetailkan, belum approve, validasi approve itu sampai SPP gantung atau BSC gantung itu harus dilakukan tindak lanjut Bapak Ibu. Nah, ini untuk periodisasinya. Jadi kalau bulan Juli ini untuk periode rekon Juli atau periode monitoring kualitas data Juli itu nanti tindak lanjut penyelesaiannya itu harus 1 sampai 15 Agustus. Nanti kalau misalkan sampai 15 Agustus tidak diselesaikan to-do list itu, maka ASHR tidak akan terbit Bapak Ibu. Nah, ini untuk to-do list bulanan. Jadi kalau to-do list bulanan tanggal 15 bulan berikutnya, untuk to-do list triwulanan itu misalkan dia triwulan 1 berarti 15 April. Kemudian untuk triwulan 2 berarti kan dia penyusunan LK ya, berarti sesuai kebijakan, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sampai ke to-do list tahunan. Nah, ini apabila masih terdapat to-do list yang harus dilakukan, maka tidak dapat dilakukan tutup periode dan tidak dapat diterbitkan SHR. Jadi sekarang kalau misalkan to-do list-nya belum beres, SHR belum bisa terbit ya Bapak Ibu. Jadi ini juga mungkin kita sebagai OPR GL segera mengingatkan untuk OPR aset dan persediaannya agar segera menindaklanjuti to-do list. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk pelaksanaan rekonsiliasi ini kurang lebih sama saja. Cuman selain, jadi setiap tanggal 15 seperti biasa, berarti kalau untuk rekon bulan Juli ini kemungkinan besar nanti sampai tanggal 15 juga untuk penyelesaian TDK-nya Bapak Ibu. Seperti biasa penyelesaian TDK untuk rekonsiliasi eksternal. Nah, selain itu Bapak Ibu, selain penyelesaian TDK dan TDK rupiah dan TDK COA dan penyelesaian to-do list, Bapak Ibu juga harus melakukan tutup permanen. Jadi kalau misalkan nanti Pertirjen ini sudah terimplementasi ya Bapak Ibu, itu pertama kalau to-do list sudah beres, berarti kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu permanen. Kalau misalkan belum dilakukan tutup permanen, maka SHR juga tidak akan terbit. Jadi SHR itu akan terbit apabila to-do list sudah bersih, to-do list bulanan ya. Dan to-do list mungkin kalau untuk yang to-do list triwulanan, pas triwulan itu juga harus bersih, sama tutup permanen itu sudah dilakukan. Kalau misalkan dua hal ini, to-do list dan tutup permanen tidak dilakukan, maka
SHR tidak akan terbit. SHR tidak akan terbit, nanti akan terkena sanksi ya Bapak Ibu. Seperti yang kita tahu, sanksinya berupa penolakan SPM. Nah, SHR diterbitkan dengan persyaratan yang pertama tidak ada TDK rupiah dan TDK COA, kemudian tidak terdapat raw data pada to-do list, yang artinya kita sudah menindaklanjuti seluruh to-do list yang ada dan telah melakukan tutup periode permanen pada periode terkait. Dan juga nanti mungkin akan dibahas di materi narsum yang berikutnya ya. Jadi kalau misalkan beberapa tahun belakang kan penerbitan sanksi ini secara manual ya, nanti dari internal KPPN akan koordinasi dengan seksi PD-nya, jadi nanti akan menolak SPM. Nah, nanti kalau misalkan kalau perdirjen ini sudah diimplementasikan, sanksi itu akan terbit secara otomatis Bapak Ibu. Jadi nanti otomatis PPSPM itu tidak bisa melakukan validasi atas SPM. Jadi bukan dari ditolak dari seksi PD, tapi nanti berupa tidak bisa membuat SPM. Jadi ini cukup menjadi perhatiannya Bapak Ibu, karena kalau misalkan tidak terbit SHR atau tidak menyampaikan LK, itu nanti sanksinya akan terbit secara otomatis dari aplikasi. Baik, selanjutnya mungkin untuk narasumber selanjutnya, kepada Mbak Resa. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Benar. Sebelumnya saya mau berpantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Air beriak tanda tak dalam, cakep. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, di sini saya izin menambahkan sedikit terkait materi penyampaian laporan keuangan. Sebelumnya kami mau mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan laporan keuangannya tepat waktu. Nah, karena mungkin di laporan keuangan TW ini belum dikenai sanksi, jadi mungkin ada beberapa satker yang masih belum. Semoga ke depannya bisa lebih disiplin lagi dan semuanya bisa tepat waktu, Bapak Ibu. Next. Nah, di sini saya langsung menjelaskan bagian yang nomor 4 ya Bapak Ibu. Seperti yang kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Mbak Kiki terkait apa saja yang harus kedepannya harus segera dikerjakan gitu, seperti to-do list, rekonsiliasi, dan tutup buku ya. Nah di sini juga ada laporan keuangan. Nah jadi nantinya untuk LK triwulan 3, kan ini perdirjennya masih rancangan Bapak Ibu, jadi akan ketika nanti sudah rilis, maka sanksi-sanksi tersebut langsung berlaku gitu. Nah, karena LKTB 1 ini belum, maka akan berlaku di laporan keuangan triwulan 3. Jadi, untuk LK keuangan itu disampaikan dalam bentuk file PDF dan disampaikan melalui saran email. Untuk saat ini, kami sudah ada email terbaru Bapak Ibu, yang Vera Kemenq. Kemudian nanti akan ada melakukan upload file surat penyampaian LK pada aplikasi Monsakti. Nah, untuk saat ini belum ada menu tersebut. Nanti ketika sudah ada perdirjennya keluar, nanti akan ada menu baru, yaitu surat penyampaian LK. Jadi nanti selain mengumpulkan file PDF, juga akan menyampaikan surat penyampaian LK. Nah, surat penyampaian LK ini harus seiring gitu Bapak Ibu. Jadi nggak bisa misal udah kirim dulu aja PDF-nya, suratnya nanti di-upload-nya. Nah, tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kami semuanya itu di tanggal batasnya misal LK triwulan 1 ini 31 Juli. Nah, untuk PDF-nya padahal udah dikirim Mbak kemarin, tapi suratnya lupa gitu baru di-upload tanggal 1, maka tetap terkena sanksi. Jadi baik PDF LK-nya maupun surat penyampaian LK-nya di aplikasi Monsakti dikumpulkan sebelum tenggang waktunya tersebut.
Next. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah ilustrasi periodisasi penyampaian laporan keuangannya Bapak Ibu, seperti yang sudah saya katakan tadi untuk semester 1, misal contohnya 31 Juli, nah TMT-nya itu 1 Agustus. Untuk nanti laporan triwulan 3, berarti tanggal September ya Bapak Ibu biasanya. Nanti Oktober, awal Oktober itu sudah dikenai sanksi. Kalaupun suratnya belum, itu nggak bisa Bapak Ibu. Jadi tetap semuanya itu sejalan antara surat penyampaian LK dengan laporan keuangannya itu sendiri. Selanjutnya, nah ketentuan lain terkait penyampaian LK yang menjadi objek 09-8553. Yang menjadi objek penanganan sanksi administratif itu berupa penolakan SPM, seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Kiki tadi, dan sanksinya itu dikenakan pada UAKPA maupun UAKW, Bapak Ibu. Nah, penyampaian laporannya dilakukan melalui sarana email dan uploadnya surat pengantarnya penyampaian laporan keuangan melalui aplikasi Monsakti. Next. Next. Nah, untuk pengenaan sanksi di sini, objek ketidakpatuhannya itu apa? Ketidakpatuhannya tadi ada 3 kan Bapak Ibu. Yang pertama ada to-do list. Jadi to-do list pun ada sanksinya, lalu ada rekonsiliasi dan LK gitu. Jadi ketika to-do list belum selesai, rekon belum selesai itu nggak bisa tutup buku, nggak bisa terbit SHR gitu. Jadi mungkin ya agak berat ya Bapak Ibu, tapi dengan kita kerjasama, kita bersinergi, nanti kita belajar bersama-sama, insya Allah nanti akan lebih mudah ke depannya gitu, lebih disiplin lagi. Karena nantinya to-do list pun, seperti yang dibilang Mbak Kiki tadi, akan ada pergantian gitu. Nah, tapi nanti juga akan lebih jelas gitu Bapak Ibu. Jadi, apa aja to-do list, apa aja daftar rincian, monitoringnya gitu. Nah, arahan dari pusat seperti itu. Jadi akan lebih jelas apa saja yang belum selisih, jadi nggak kecampur-campur lagi. Selanjutnya, bentuk sanksi dan ketidakpatuhannya adalah menolakkan SPM, kecuali SPM LS belanja pegawai, SPM LS kepada pihak ketiga, dan SPM pengembalian. Nah, untuk kecuali SPM pegawai dan pihak ketiga dan pengembalian ini dikecualikan, nah tapi seluruhnya itu akan ditolak secara otomatis pada jadi nggak bisa approval SPM-nya gitu Bapak Ibu, nggak bisa validasi SPM. Nanti SP2S dan SP3S akan terbit secara otomatis gitu. SP2S kan surat pemberitahuan pengenaan sanksi. Itu akan terbit otomatis melalui aplikasi Monsakti gitu. Nanti setelah Satker sudah bisa sudah mengumpulkan LK tepat waktu ataupun sudah bisa mendownload SHR itu, berarti kan sudah selesai gitu rekonnya atau tulisnya, sudah tutup buku juga. Nah, itu akan SP3S akan terbit secara otomatis surat pencabutan pengenaan sanksinya. Next. Nah, di sini ada implementasi per dirjennya, user requirement aplikasi. Yang pertama ada reposisi menu Monsakti 2022 pada Monsakti 2023. Tadi ada beberapa hal yang diubah-ubah gitu. Mungkin nanti kita akan pelajari setelah per dirjennya keluar ya Bapak Ibu. Nanti di dalam per dirjen tersebut juga, ini informasi dari pusat bahwa nanti di per dirjen juga akan diberitahu, misal kayak ada persediaan yang didetailkan itu di mana gitu, mencari tahunya solusinya itu katanya juga nanti ada Bapak Ibu. Jadi mari kita tunggu per dirjennya. Lalu selanjutnya ada penerbitan SP2S dan SP3S secara otomatis. Terus ada pengenaan pencabutan sanksi dilakukan secara otomatis pada aplikasi Sakti gitu kan.
Dan ada penambahan fitur upload yang sudah saya dikatakan di awal bahwa akan ada melakukan penyampaian laporan keuangan tidak hanya melalui PDF, tidak melalui hanya soft copy, namun juga ada upload surat penyampaiannya, Bapak Ibu. Nah, pengalaman beberapa satker kemarin, ada satker yang justru menyampaikan secara hard copy, padahal kan wajibnya itu harusnya soft copy. Jadi mungkin ini untuk pembelajaran untuk Bapak Ibu semuanya bahwa yang diwajibkan adalah soft copy Bapak Ibu dan upload surat penyampaian LK-nya. Selanjutnya ada penambahan fitur monitoring. Jadi nanti di tingkat UAPA atau UAPW-nya itu ada monitoring siapa saja yang sudah menyampaikan laporan keuangan, menambahan fitur monitoring atau daftar atas penerbitan SP2S gitu. Jadi ada nama-nama satker yang terkena sanksi gitu, ada monitoringnya, lalu ada validasi pada aplikasi Sakti berupa tutup periode dapat dilakukan apabila tidak terdapat to-do list dan hasil rekonsiliasinya sama. Jadi sekarang itu kalau dulu kita bisa download SHR hanya dengan rekonsiliasinya tidak ada selisih, namun sekarang itu rekonsiliasinya harus sama, to-do list-nya sudah clear, sudah tidak ada, maka baru bisa tutup periode, maka dengan bisa tutup periode, baru bisa download SHR Bapak Ibu. Jadi diharapkan Bapak Ibu semua bisa bahu-membahu gitu, bekerja sama, kita pelajari bersama, agar semuanya tepat waktu, agar semuanya tidak terkena sanksi, karena juga sanksinya langsung dari pusat, langsung muncul otomatis gitu. Jadi tidak ada yang dirugikan gitu, salah satu pihak pun tidak ada dirugikan karena penolakannya SPM ya Bapak Ibu. Jadi kasihan gitu, SPM itu kan kemaslahatan bersama ya Bapak Ibu. Jadi takutnya ada hak-hak yang belum dibayar gitu atau belanja yang belum dibayar yang seharusnya dibayar pada hari itu gitu. Jadi semoga kedepannya Bapak Ibu semuanya istilahnya ini sudah ancang-ancang duluan gitu, mohon diperhatikan lagi, mohon istilahnya digarisbawahi gitu bahwa mulai adanya perdirjen ini semuanya sudah harus dikumpulkan secara tepat waktu. Bola. Baik Bapak Ibu, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya kalau suaranya agak serak-serak seperti ini. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu sehat. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu para peserta, apabila ada pertanyaan, sesi diskusi kita buka ya. Jika ada yang ingin bertanya, dapat raise hand atau dapat menggunakan fitur chat. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk menambah, oke, siap. Ada dari 477, 456, silakan langsung di-unmute saja. Ya, terima kasih Mbak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin nih Mbak, dari pemaparan yang disampaikan tadi. Yang pertanyaan pertama itu adalah untuk LK bulan Juli itu kan kemarin kan dikirim email Gmail ya, apakah itu perlu diperbaharui ke email yang baru? Soalnya kemarin kan setelah dikirim ke email Gmail baru ada notifikasi kalau pemberitahuan ada perubahan email. Yang pertama. Terus yang kedua, tutup buku permanen. Tadi kan untuk syarat munculnya atau terbitnya SHR itu kan harus ada tidak ada TDK, terus nihil di to-do list dan tutup permanen. Pertanyaannya, kalau kami itu biasanya kan kalau tutup permanen kan secara apa ya istilahnya, instruksi dari eselon 1 nih, ini tutup permanen gitu, baru kita tutup permanen gitu kan. Nah, ini gimana nanti ke depannya Mbak?
Maksudnya apakah harus tetap permanen di Satker aja atau tetap terstruktur terpusat dari eselon 1-nya. Terus yang ketiganya itu kan ini kan baru rancangan per dirjen. Nah, untuk bulan depan ini apakah sudah berlaku atau belum? Mungkin itu aja Mbak, mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Baik, mungkin dari pertanyaan pertama yang terkait LK semester 1 ya. Untuk LK semester 1 masih dikirimkan ke Gmail yang lama karena kita batas perubahan email itu masih tanggal 1 Agustus. Jadi untuk mempermudah dikit ini juga untuk LK semester 1 itu masih ke email yang Gmail. Sedangkan untuk nanti triwulan 3 dan audited unaudited nanti akan menggunakan email yang baru yang seksi kemudian _vera_pku@kemenq.go.id. Kemudian untuk yang kedua mengenai tutup buku permanen, jadi nanti tidak, jadi memang Perdim ini kayak semacam memaksa agar tidak menunggu arahan lagi dari eselon 1, nanti Satker sendiri yang akan melakukan tutup permanen. Mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat sekarang kan di laporan keuangan meskipun kita sudah melakukan tutup buku sementara, tapi masih ada tulisan belum tutup final gitu ya. Nah, itu juga nanti pengaruhnya ke situ Bapak Ibu. Kemudian untuk yang ketiga, kemarin kami mendapat informasi untuk implementasi yang SHR, yang penerbitan SHR itu katanya kemungkinan besar paling cepat akan di periode rekon ini. Jadi makanya kami adakan ini di tanggal 1 karena mencegah kalau misalkan ternyata perjanjian tiba-tiba keluar di minggu ini. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah punya pegangan ya. Cuman memang itu juga masih wacana juga untuk diimplementasikan pada rekon bulan Juli. Nah, kemudian untuk LK, penyampaian LK itu nanti katanya juga wacananya akan diberlakukan paling cepat itu triwulan 3, pada penyampaian LK triwulan 3. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ada yang masih kurang jelas, Pak? Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak, atas pencerahan. Oke, baik. Untuk Bu Titi dari Undi, bisa langsung di-unmute saja, Bu. Ya, terima kasih Mbak Rizky. Maaf Mbak, tadi agak terlambat sih untuk ikut Zoom, tapi sedikitnya saya tadi ada menangkap bahwa to-do list bulanan itu termasuk di dalamnya pendetailan persediaan ya Mbak, sama pendetailan persediaan aset. Itu umpamanya BSD bulan Juli itu berarti harus selesai semuanya di per 31 Juli dan sebelum tanggal 15 sudah clear gitu. Iya, untuk to-do list bulanan seperti yang ada di email yang ada di PPT itu nanti harus maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Berarti kalau untuk misal ada to-do list bulan Juli itu berarti tanggal 15 Agustus. Begini Mbak ya, mungkin di lapangan kami sih agak rasa berat sih Mbak, kalau harus 1 bulan itu pendetailan itu harus clear gitu. Terus yang kedua untuk apa namanya, untuk BSD itu kan kita harus memastikan dulu Mbak itu SP2D-nya udah terbit atau enggak gitu. Karena takutnya nanti seandainya kita mendetailkan BSD yang SP2D-nya belum terbit, kemudian ada kesalahan atau seperti apanya, itu kan kalau udah didetailkan kan sangat-sangat sulit sekali Mbak. Pengalaman itu sangat sulit sekali gitu untuk melakukan koreksi. Nah yang seperti itu gimana Mbak? Kemarin sebenarnya iya, kemarin sebenarnya saya sempat menanyakan juga ke PIC terkait Perjan ini, apakah untuk BST yang belum terbit SP2D-nya nanti juga termasuk ke dalam tugas. Sayangnya katanya akan termasuk ya. Jadi ini juga memang upaya kita untuk lebih meningkatkan lagi kedisiplinan kita. Jadi misalkan kalau BST-nya jadi bisa ke upaya komitmen juga untuk segera dihapus gitu BST-nya. Kemarin saya juga udah nanya ya gitu. Iya, soalnya kadang Mbak pengalaman di semesteran ini ada kesalahan BST tapi sebenarnya belum didetail gitu, tapi untuk mengedit dan menghapusnya aja susah. Kemarin sih sampai langsung kita ke SITP-nya untuk untuk memperbaiki hal tersebut gitu loh Mbak. Saya ya itu sih keresahan saya kalau memang kemarin kalau dipaksakan teman-teman di fakultas nih ya, terutama kan yang mendetailkan nanti teman-teman di fakultas gitu kan, terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu, apakah atau Sakti sekarang lebih fleksibel untuk perbaikan atau gimana Mbak?
Ya mungkin ya kalau misalkan ternyata BST-nya nggak jadi SP2D ya kita mau nggak mau melakukan koreksi misalnya jumlah berkurang atau habis pakai ya terus nanti dilakukan jurnal manual mau nggak mau seperti itu. Mungkin ini juga saya tanya lagi ya mungkin usulan gimana kalau misalkan sudah tidak jadi SP2D mungkin saya kasih minta usulan juga ke pusat supaya ada menunya ya nggak jadi SP2D tapi sudah kita detailkan. Mungkin seperti itu. Iya, sama-sama Bu. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin mau tambahan aja ya. Jadi untuk LK ini yang diupload ke Monsakti nanti hanya surat pengantar, bukan LK-nya. Karena kemarin ada informasi kalau LK-nya yang dimasukkan ke Monsakti nanti aplikasinya nggak kuat dan akan terlalu berat untuk LK-nya. Jadi LK-nya tetap dikirimkan ke email, namun untuk surat pengantarnya itu diupload ke Monsakti. Terus juga menjadi perhatian kemarin itu untuk LK semester 1 yang dikumpulkan ke kita itu banyak ditemukan yang belum ditandatangan. Jadi nanti jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mengingatkan mungkin KPA-nya agar menandatangani SOR sama LK-nya ya. Malah balai langsung ke aku. Soalnya nanti tadi PU nanya. Benar banget Mbak Rizky. Kemarin juga saya bantu cek tuh banyak yang belum ditandatangani ya Bapak Ibu. Padahal di situ adalah termasuk upaya peningkatan LK kita, LK Bapak Ibu semuanya, bahwa LK itu nggak akan sah kalau belum ditandatangani Bapak Ibu. Jadi itu juga perlu diperhatikan. LK-nya harus ditandatangani, yang diupload itu surat pengantarnya, dan LK-nya itu disampaikan secara soft copy melalui email Vera yang akan disampaikan nanti ya Bapak Ibu. Jadi bukan LK-nya hard copy-nya gitu, namun soft copy. Yang paling penting soft copy-nya, surat pengantarnya diupload pada Monsakti dan ditandatangani gitu Bapak Ibu. Mbak Resa mau nanya dari Kemenak Sia. Kan tadi katanya harus upload surat itu. Kalau untuk yang Juli ini apa belum berlaku atau gimana? Belum ya Bu. Ini kan masih rancangan per Dirjen. Nah, untuk kemungkinan paling cepatnya itu akan LKTW 3 gitu Bapak Ibu. Jadi ini istilahnya kita sosialisasikan biar untuk berjaga-jaga gitu untuk kedepannya. Untuk to-do list kalau itu kan formatnya akan disampaikan kemudian. Iya, nanti formatnya akan disampaikan kemudian pada per Dirjen tersebut. Gitu. Oh ya Mbak, ada mau nanya satu lagi nih. Kami kan ada belanja hibah, jadi BAST-nya di bulan Mei, tapi belum kami ajukan SP2HL-nya. Jadi ada kesalahan pencatatan BAST. Karena kemarin mau tutup buku kan, masih harus diapakan, harus didetailkan di aset. Jadi kami detailkan, tapi sudah di-approve, sudah terlanjur didetailkan, tapi salah akun. Itu solusinya gimana tuh Mbak? Baik, yang itu kemarin udah sempat diajukan SP3HL-nya ya Bu, ke Sakti. Kayaknya udah, tapi ditolak ya? kemarin. Iya. Nanti coba WA ke saya Bu, kejelasan misalkan harusnya BST-nya apa, akunnya apa. Coba nanti biar soalnya kayak gini kalau udah didetailkan harus bertiket mau nggak mau. Disampaikan ke pusat dulu iya. Ini juga hibah TIL ya Bu? Iya Kak. Hibah tahun sekarang. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Tapi terbit apanya dari SPNRH-nya yang dari Kanwil tahun ini gitu ya. Tapi sebenarnya itu tahun ini, Iya. Itu harus bertiket sih kalau berarti ini. Nanti saya WA ke Ibu ya? Iya, saya WA saya aja. Oh, iya. Iyalah, makasih Bu. Iya. Baik, ada pertanyaan lagi kan Bapak Ibu? Memang yang agak yang menjadi perhatian kita ini sanksinya nanti akan ditentukan secara otomatis. Itu yang agak sedikit membuat kita was-was ya. Karena misalkan sanksinya terbit, kita nggak bisa GU nih. GU kan ngaruh ke IPA ya Bapak Ibu. Jadi mungkin juga jadi perhatian kita semua.
Mungkin bisa diberitahu untuk SPM-nya juga terkait informasi ini, karena ini cukup penting ya. Ini menyangkut kemaslahatan banyak orang, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oh, ya, siap. Dari Mansiap, silakan langsung di-unmute saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami mau nanya, kami itu kan ada kesalahan kemarin, bukan kesalahan, saat kemarin itu ada perbaikan untuk materai, input kode materai. Nah, jadi kemarin itu kan kami udah mengeluarkannya, lalu pas saat terakhir ini di bulan Juli katanya sudah dikeluarkan perlu untuk diperbaiki jurnalnya. Jadi kami sudah melakukan input ulang dan sudah perbaiki jurnalnya secara manual kan Kak. Namun ketika sudah proses pencetakan itu akunnya belum berubah. Nah, jadi itu gimana ya kira-kira? Nah, kemarin ini masalahnya salah kode barang materai atau salah kode akun ya? Kode akun. Kode akun. Kan katanya kode akun materai itu nggak dipakai lagi kan rencananya. Nah, jadi itu tuh sebenarnya udah dikeluarkan juga itu di bulan 5 kemarin. Cuman baru dapat informasinya sekarang kan. Jadi udah kami manualkan, terus sudah diposting juga, tapi akunnya belum berubah. Akun di laporan barang atau di neraca ya? Kalau misalnya sudah dihabis pakai, harusnya udah hilang ya akun itu? Iya, di akun laporannya belum berubah, Kak. Oke, coba WA ke saya ya, Bu. Mungkin saya biar tahu lebih jelasnya. Ini ya, saya kirim nomor saya di chat. Sebenarnya saya masih kurang tahu, masih meraba-raba nih masalahnya di mana. Kayaknya sih itu berarti di SPM-nya juga salah, Bu, kode akunnya. Enggak. Oh, enggak. Oke. Coba di WA-kan saya, Bu, kronologi kejadiannya gimana? Sama laporannya yang belum berubah di mananya. Kirim ke saya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Ya, mungkin juga ini juga jadi informasi tambahan juga, memang untuk rekon Juli sampai rekon Desember itu belum ada jadwalnya ya. Cuman untuk kita lihat dari ilustrasi tadi, kemungkinan besar untuk rekon Juli ini sampai 15 Agustus. Jadi yang ada TDK cowok, TDK Dita juga segera diselesaikan. Mungkin hari ini atau besok kita akan keluarkan spreadsheet selisihnya di mana. Bagi seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Simas Paten. Untuk Simas Paten langsung ke CSO ya Bapak Ibu. Soalnya kami nggak punya kendali terkait itu. Mohon maaf. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan ke MC. Pada MC, dipersilakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber. Semoga FGD pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan membantu pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Baik, para peserta yang kami hormati, tibalah kita di akhir acara FGD pagi ini. Sebelum ditutup, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu peserta, mohon untuk mengaktifkan videonya. Baik, berikan gaya terbaik Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Baik, pada Bapak Ibu yang ingin melihat kembali rekaman Zoom hari ini, nanti akan kita share ke YouTube dan akan kita masukkan linknya ke link tree yang telah disediakan ya Bapak Ibu.
Baik, saya selaku pembawa acara pada kesempatan ini pamit undur diri. Terima kasih atas atensinya yang sangat luar biasa. Dan saya ucapkan mohon maaf jika terdapat salah kata ataupun salah ucap. Karena sebelumnya sudah saya buka dengan pantun, ada baiknya saya tutup juga dengan pantun. Boleh dicakep-cakepin ya Bapak Ibu. Ya. Pekanbaru kota tepian. Cakep. Sungguh indah dengan jembatan Cakep. Terima kasih atas kehadiran Tuan dan Puan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.